Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini langsung saja beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan mengenai situasi kondisi saat ini. Mungkin kemarin sudah diumumkan mengenai libur, karena ini situasi kondisi yang kadang-kadang itu mengkhawatirkan. Tapi sebenarnya kita nggak boleh khawatir. Ibnu Sina mengatakan, al-wahnu nisfuda, ketakutan adalah separuh penyakit. Al-idminan nisfu dawa, ketenangan adalah separuh obat. Ketenangan adalah separuh obat. As-sabru bidayatus syifa, sabar adalah awal permulaan kesembuhan. Insyaallah. Jangan gugup, tenang saja. Jangan takut, tenang saja, sabar. Karena musibah-musibah seperti ini, wabah-wabah seperti ini juga terjadi pada zaman Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian mendengarkan di satu tempat wabah, yang di dalam tidak boleh keluar, yang di luar tidak boleh masuk. Ini yang namanya lockdown. Kalau sekarang ini isolasi. Jadi isolasi ini sudah diajari oleh Rasulullah sebenarnya, bukan sekarang ini, zaman dulu. Maka tadi barusan sudah kita musyawarah, yang awalnya itu libur. Kapan itu? 10 Mei. Nah, maka karena situasi hal yang mungkin kita takut hanya kepada Allah, maka setelah dimusyawarahkan, nanti liburnya diajukan tanggal 16 April. Jangan teriak-teriak, justru istighfar yang banyak. 16 April atau tanggal 22 Sya'ban. Paham? Itu. Ada kekhususan, mungkin anak Flores kemarin, tanggal berapa? 10. Itu diperbolehkan. Anak Bekasi sebelum tanggal ini pulang diperbolehkan. Banten diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan Jawa Tengah, Jawa Timur harus tanggal 16 ini. Nah, anak Bekasi mana patah? Panggil. Jika tidak diperbolehkan pulang naik kendaraan umum, anak Banten juga nggak boleh. Harus dijemput oleh orang tuanya, karena kalau bis, kereta sekarang itu sangat-sangat dan rawan sekali. Terserah nanti kamu kasih tahu kepada orang tua. Orang tuanya itu jemput harus pakai mobil pribadi boleh, yang penting tidak boleh angkutan umum, bis atau kereta. Kalau bisa ya sewa atau gimana terserah, nanti bapak kalian musyawarah. Paham? Kenapa diajukan ini seperti ini? Nanti kalian harus mentaati aturan-aturan yang mungkin di daerah kalian. Tapi sebelumnya harus kamu tanya,
daerah-daerah kamu itu zona merah atau tidak? Bekasi, sebenarnya tidak zona merah, bisa nggak pulang? Kalau nggak boleh pulang ya jangan pulang, nanti bahaya. Di sini sehat sampai sana nggak sehat justru bahaya. Gitu. Kalau pulang nanti semuanya saja tanpa kecuali, karena Jawa Timur ini adalah zona merah, maka kalian harus isolasi diri kalian selama 14 hari di rumah, jangan keluar-keluar. Paham? Anak juga nggak boleh main-main. Sementara jangan salaman dengan orang tuanya. Salaman orang tua gini saja. Salaman dadanya saja, kamu tangan tangkaran dadanya saja. Paham ini? Paham nggak? Nah, seperti itu. Apalagi yang Magetan nanti juga, Magetan kan barusan zona merah, maka juga harus hati-hati. Jadi nggak usah, kalau mengkhawatirkan ya sholatnya di rumah saja sama ibunya jamaah, nggak perlu ke masjid. Nanti kalau setelah 14 hari 2 minggu silahkan ke masjid atau musholanya masing-masing. Gara-gara kamu, gara-gara Adit datang, seluruh masjid kabur semua. Iya kamu hijab ini ya, langsung tuaku semua. Isolasi dulu, isolasi Pak, tinggal di rumah selama 14 hari. Jangan keluar-keluar. Paham ini? Ini pesan saya. Kalau kamu melanggar, wallahu alam, itu nanti urusan kalian sendiri. Anak yang siapa itu Banten juga gitu, jangan keluar langsung rumah main kakeknya, neneknya, saudara. Jangan, nggak boleh. Isolasi selama 14 hari, setelah itu baru salaman. Setelah itu pun jangan terus bebas keluar, ya tidak, ya di rumah. Mengikuti keadaan situasi di daerahnya masing-masing. Paham? Sedangkan untuk anak daurah, anak kelas 6 daurah, pengurus itu pulangnya tidak tanggal 16. Pulangnya agak mundur lagi. Karena di sini kita mau menghidupkan amanah. Itu insyaallah. Jadi orang tua itu harus berani bersusah-susah juga. Selanjutnya, semua administrasi harus lunas. Bagi yang nunggak-nunggak tidak diperbolehkan pulang sebelum melunasi sampai bulan April ini. Paham? Apa saja yang kelas 3 ujian harus lunas, semesteran harus lunas, LKS harus lunas, kelas 1, 2 juga semua harus melunasi semesteran yang kedua. Paham? Kalau enggak lunas semua tidak diperbolehkan pulang. Makanya dikasih waktu hampir mungkin berapa hari ini, 10 hari supaya ngepel di rumah. Nanti secepatnya bisa melunasi sebelum pulang. Kalau bisa sebelum pulang, 2 hari dikasih anaknya dulu uangnya, dititipkan petugas, setelah itu baru pulang enak. Dan nanti waktu jemput, bapak ibunya tidak boleh masuk areal pondok. Anak putri kalau perlu dikasih meja itu nggak boleh masuk. Paham? Nggak boleh masuk area pondok. Anak putra itu bahaya, nggak boleh pokoknya, harus jaga ketat. Makanya yang besar pulangnya agak diundur seperti itu untuk jaga. Anak putra dia itu nggak boleh masuk area pondok, di luar gerbang. Paham? Paham nggak? Nah, seperti itu. Dan nanti apabila balik ke pondok,
balik ke pondok, semuanya satu, wajib membawa surat keterangan dokter dari puskesmasnya masing-masing bahwasanya si fulan sehat. Paham? Kalau nggak bawa itu nggak boleh masuk lagi, harus cari. Paham ya? Dan nanti pulang setiap santri nggak perlu banyak-banyak, cari taskilan satu anak cari satu saja. Itu saja. Ini nanti seperti itu. Adapun nanti penjabarannya mungkin waktu ngaji sore sebelum besoknya terpulangan ada bayan hidayah. Ini cuma pengumuman yang penting-penting saja. Intinya tanggal 16 nanti sudah diperbolehkan untuk pulang. Dan datangnya kapan? Ini perkiraan saja. Datangnya 17 Syawal. Lama nih, itu pun belum perkiraan, nggak pasti. Makanya setiap santri harus menyetorkan nomor HP yang ada WA-nya. Yang tidak ada WA nggak diterima. Atau nanti setiap daerah dibikin konsul-konsul, ini Blora tanggung jawab siapa, setorkan nomor HP. Yang Banten siapa, setorkan nomor HP. Yang Magetan siapa, setorkan HP. Nanti didata semua ya, mulai dari pendataan. Karena apa? Nanti informasi pondok lewat WA. Oh ini ada program ini. Oh ini ada masuknya tanggal sekian, seperti itu. Anak Blora juga gitu, meninggalkan nomor yang ada WA-nya. Paham? Dibentuk per daerahnya masing-masing. Dan nanti di rumah tolong nanti di-take atau gimana oleh yang pengurus, ada pekerjaan rumah masing-masing. Satu contoh, anak MI harus hafal ini, nanti dicek. Anak kelas 1 dunia harus hafal kitab ini, kelas dunia harus hafal ini, kelas 4, 5, 6 harus, itu seperti itu. Nanti tolong dimusyawarahkan ya yang besar-besar. Paham Karudin? Itu dimusyawarahkan, nanti coba ini duduk musyawarah. Nanti di-take terus dilaporkan kepada saya sebelum ada perpulangan. Yang anak Bekasi, Cikarang dan sebagainya. Jadi minimal ini persiapan masih ada 1 mingguan, tolong diberesin bagaimana pulangnya, terus caranya gimana. Anak Polres juga seperti itu. Paham ya? Sementara itu ini ada dikasih jarak apa? Supaya batuk kalian itu hilang semua. Nanti kalau kamu seperti itu di jalan, sudah, kok marah sakit ya itu. Makanya tolong masih ada waktu beberapa hari di sini, jaga kesehatan. Paham? Jangan ketawa-tawa tuh kamu. Makanya pakai sarung, pakai serban, paham ya? Waktu berjemur pagi jam 9 setelah ini semua berjemur sambil berdoa, istighfar, sholawat itu. Insyaallah. Makanya yang penting nanti yang cepat kasih kabar orang tuanya masing-masing. Pak, ini nanti libur tanggal 16 April. Tolong semua administrasi harus dilunasi oleh LKS semester 1, 2 dan lain-lain. Pokoknya admin semua harus dilunasi. Setelah itu pengurus kasih tanda stempel lunas jebret. Dan nanti setiap pulang akan dicek suhu kalian semua. Kalau suhunya di atas 38, tinggal di pondok. Supaya turun 36. Makanya santai saja. Jangan sepanik. Paham? Lalu bengit tidur malam masih berdempet-dempetan, gimana? Saya suruh jaraknya 1 meter, nggak dihiraukan sama sekali.
Insyaallah ya, cukup paham. Makanya yang besar-besar nanti kalau bisa ini kumpul daerahnya masing-masing ya. Nah, setelah itu tetap ada sholat duha berjamaah, terus berjemur dan lain-lainnya. Nah, adapun tambahan-tambahan nanti diumumkan yang akan datang. Gitu saja. Ini bisa mungkin kumpul, nomor HP harus punya. Lah pendekat ini harus setor kamu juga. Semua harus setor. Di data namanya siapa? Jabar. Ngariboyo Magetan, nomor HP, WA. Harus ada semua. Dan nomor HP-nya, WA-nya itu yang aktif. Nanti WA sudah 2 tahun yang lalu dikasihkan, sudah mati. Nah, ini enggak boleh. Enggak usah bikin grup, enggak bisa. Nanti bahaya nanti. Kalau bikin grup, wah ini sudah nanti maksiat. Person saja. Paham ya? Itu saja kurang lebihnya. Yang mungkin sesegera mungkin bisa pulang itu Flores secepatnya ada koordinasi ya, secepat dikoordinasi bagaimana kesininya sampai ke Surabayanya dan lain-lain secepat dikasih tahu saya ya, yang anak Bekasi juga. Karena nanti kalau pusat daerah itu sudah di lockdown, kamu nggak bisa masuk juga, balik lagi nanti kamu. Nah, gitu. Paham ya? Allah. Subhanallah. Assalamualaikum.